Umat muslim harus bisa menjaga apa yang diucapkannya. Segala hal yang ingin diucapkan sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu. Apabila hal yang ingin diucapkan dirasa kurang baik, hendaknya menahan diri atau lebih baik diam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam." Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk berbicara yang baik, agar senantiasa bisa membawa kebaikan kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Metro TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi yang sampai detik ini masih terus memberikan begitu banyak nikmat, kesehatan dan keselamatan bagi kita semua hingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci yang insya Allah penuh rahmat ini. Senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda, di mana kali ini sama-sama kita ajak semuanya untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah dengan mendengarkan tausiah untuk memperbanyak dan meningkatkan keilmanan kita melalui program Cermin Hati bersama A'agim. Dan alhamdulillah pada saat ini kita juga sudah bersama dengan guru kita, kakak kita, AA kita, Ustadz kita, Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar. Assalamualaikum A'agim. Gimana puasanya, A? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh memberikan masukan? Silakan, A. Jangan disebut guru kita, ya. Tapi kan memang guru, A. Kalau guru kita berarti semua yang menyimak jadi muridnya, jangan. Jadi sudah saja bersama A'agim gitu, sahabat Masya Allah. Baik, mohon maaf Pak. Terima kasih atas koreksinya. Ini kita udah masuk puasa hari ke-7, hari ke-8 mungkin ya. Nah, ini tema yang akan kita bahas di kajian kali ini adalah mengenai rumus bicara yang baik. Nah, jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau tadi mungkin ada salah bicara karena berkaitan dengan bicara yang baik nih. Kan kita sering mendengar istilah lidah tak bertulang. Makanya manusia selalu bisa mengucapkan apapun yang diinginkan. Setiap hari kita berbicara. Tidak jarang justru ya mengecewakan orang lain dari apa yang kita bicarakan ini. Nah, sebenarnya bagaimana rumusnya untuk bisa bicara yang baik? Bukan di mata manusia, tapi di mata Allah. Dan sekaligus supaya kita bisa menjadikan bulan Ramadan ini sarana berlatih untuk bisa bicara baik ke depannya. Mangga penjelasannya, A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, maha mengetahui, mencatat dan membalas segala-galanya dengan seadil-adilnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata benar, berkata baik atau diam. Jadi mulut ini memang bagi orang beriman itu hanya dua pilihan. Satu, berkata baik, dan yang kedua, diam. Jadi kalau ada yang ditanya apa sih fungsi mulut? Fungsi mulut yang utama itu adalah berkata baik, maaf. Masya Allah. Jadi bukan hanya semata-mata berkata, tetapi berkata baik. Falyaqul khairan atau diam. Nah,
Dan Rasulullah SAW pun menjamin barang siapa yang bisa menjaga ada di antara dua rahangnya dan dua kakinya, artinya lidah dan kemaluannya, dijamin sorga. Masya Allah. Dan paling banyak orang masuk neraka tuh karena lidahnya. Oleh karena itu kita wajib untuk sangat serius untuk menjaga lisan kita. Karena dengan lisan inilah kita bersyahadat dari tidak Islam jadi Islam, dan dari Islam bisa keluar dari Islam juga dengan lisan. Halalnya yang bukan wanita jadi istri atau sebaliknya itu juga dengan lisan. Ijab kabul itu dengan lisan. Begitu yang halal, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram dalam ikatan pernikahan itu oleh lisan. Oleh karena itu kualitas seseorang menjaga lisan itu menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Nah, kalau di pesantren kami itu ada rumus namanya BMT Tensofales. Wah, apa tuh? B-nya benar. Jadi kalau mau bicara tuh harus niatnya benar, yang dikatakannya juga benar. Kemudian M-nya itu adalah selain benar kita juga manfaat. Karena ada kata-kata yang benar tapi disampaikannya tidak pada waktu yang tepat, manfaatnya kurang maksimal. Jadi harus terukur ya, kebenaran itu dilihat waktunya, situasinya, dan tidak menyakiti. Karena kita harus memilih kata-kata yang benar, yang manfaat tanpa harus melukai hati. Disampaikannya dengan tenang, tennya tenang, soknya sopan, faknya fasih, ten, sok, fa'leknya lembut dan secukupnya. Ini meniru dari bagaimana Rasulullah berbicara, tetapi dikemas dalam rumus yang sederhana yang mudah dipahami santri. BMT, BMT kan biasanya Baitul Mal wa Tamwil, dan Tensofales benar, manfaat, tak menyakiti, tenang, sopan, lembut, tensofales dan secukupnya. Fasih dan secukupnya. Nah, sekarang kenapa orang itu mudah sekali bicara? Karena memang kualitas keyakinan seseorang kepada Allah lah, keimanan kepada Allah lah yang membuat seseorang sangat berhati-hati dalam bicara. Karena setiap perkataan ini pasti didengar oleh Allah, pasti dicatat oleh malaikat, dan pasti akan dituntut pertanggungjawabannya. Sebagai pembicara nih seperti kita ini, sejujurnya kita ini kan tidak bisa membulak-balik hati orang. Atau AA nih yang bagian ceramah sekarang. Tidak ada kemampuan membulak-balik hati orang, tidak ada kemampuan membuat orang bisa paham dengan baik, tidak ada kemampuan menggerakkan orang secara hakikat, tidak bisa. Karena yang bisa memberikan manfaat itu hanya Allah. Allah lah yang membuat orang bisa paham, Allah lah yang membulak-balik hati orang jadi mau berbuat, Allah lah yang memberikan hidayah dan taufik. Orang bisa mengenal Islam, bisa mengamalkan Islam. Itu semuanya pekerjaan Allah yang menguasai segala kejadian. Adapun kita yang berbicara, tugas kita itu adalah menjaga niat kita. Mau apa nih niat bicara ini? Ingin dikagumi orang, ingin dianggap fasih bicara, ingin dianggap berwawasan luas, ingin dianggap soleh. Nah, kadang-kadang bicara itu memang bicara kebenaran, tetapi niatnya belum tentu benar. Dan Allah pasti tahu isi hati kita. Kalau kita bicara harus pakai niat dulu bahwa ini saya bicara ini didengar oleh Allah. Mudah-mudahan perkataan saya ini membuat Allah ridho. Maka sampaikanlah yang secukupnya saja yang kita tahu dan kita bisa pertanggungjawabkan, tanpa harus ada keinginan orang lain kagum, terpesona, memuji. Tidak perlu, karena itu tidak ada manfaatnya membuat niat kita jadi salah malah.
Dan kalau Allah tahu niat kita jelek, walaupun perkataan kita bagus, bisa dibuat saja tidak ada manfaatnya. Masya Allah. Jadi yang paling penting dari seorang pembicara adalah niatnya apa, ini harus benar, dan yakin yang disampaikan ini didengar oleh Allah nih. Dan yang membuat manfaat kepada orang lain itu adalah Allah, bukan kepiawaian kita berbicara. Masya Allah, baik jadi semuanya berawal dari niat. Kalau sudah niat, otomatis kita berpikir sebelum berbicara begitu ya ya. Nanti kita akan teruskan bagaimana dengan orang yang memilih diam itu adalah emas. Apakah itu juga salah satu cara berbicara yang baik? Jawabannya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Cermin Hati bersama A Agim. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Cermin Hati bersama A Agim. Dan tema kita hari ini adalah rumus bicara yang baik. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana A menjelaskan bahwa rumusnya adalah BMT Tensofales. BMT itu adalah benar, manfaat, dan juga tidak menyakiti. Jadi yang dibicarakan bukan dusta, bisa dipertanggungjawabkan, dan juga tentunya bisa memberikan manfaat, tidak menyakiti orang lain. Nah, kita lanjutkan Tensofalesnya ini tenang, sopan, lembut, dan secukupnya. Ini yang seperti apa sebenarnya? Ya, sesudah niatnya kita berusaha jaga, jadi tidak perlulah kita ingin dikagumi orang sebagai pembicara yang baik, hebat, mengagumkan, menggetarkan. Karena keinginan kita dikagumi orang itu membuat kita hilang keikhlasan. Kita ingin bicara yang benar, kita ingin bicara yang manfaat, kita ingin bicara yang tidak melukai hati siapapun. Kita pilih di antara pilihan kata-kata kebenaran itu yang paling dirasakan manfaat, syariatnya, dan paling tidak melukai. Lalu Tensofales itu adalah caranya. Rasulullah itu kan kalau bicara tuh tenang, tidak gerasa gusu, juga tidak terlalu lambat. Ya. Bicaranya tuh penuh dengan pengendalian diri. Lalu kalau bicara tubuh kita pun, bahasa tubuh kita tuh harus sopan. Jadi bicaralah dengan pilihan kata yang paling sopan, paling menjaga etika. Karena memang dalam Islam akhlak itu menjadi sesuatu kunci utama, tidak hanya dalam perilaku tapi dalam bicara, dalam memilih kata-kata juga yang paling sopan, paling santun, tenang, sopan, lalu lembut, tidak kasar, tidak keras. Rasulullah tuh tidak ada kata-kata kasarnya. Rasulullah tuh walaupun suatu saat tegas tapi semuanya penuh dengan kelemah lembutan. Tenang, sopan, lembut, fasih. Nah, kita usahakan bicara itu yang mudah dipahami, fasih, tidak usah berbelit-belit atau tidak usah mengeluarkan kata-kata yang kelihatannya canggih tapi membuat kita jadi bingung sendiri dengan kata-katanya, ya. Kan kadang ada yang ingin kelihatan pinter dengan mengutarakan kata-kata yang asing yang sebetulnya tidak diperlukan, tapi hanya karena ingin menunjukkan kepiawaiannya atau karena pernah tinggal di luar negeri atau apa kadang-kadang. Nah, ini juga tidak diperlukan, ya, makanya disebut secukupnya. Jadi tidak usah diperpanjang, tidak usah. Intinya sih dari hati tuh ya. Kalau hati seseorang sudah ingin dikagumi, maka biasanya akan mengeluarkan kata-kata yang dia sendiri tidak pakai hati tapi demi kekaguman. Kadang kita menceritakan sesuatu yang tidak perlu diceritakan tetapi supaya orang tahu, wah, ini pengalamannya hebat, atau kita mengeluarkan nada suara yang bagaimana tapi tujuannya hanya buat dirinya sendiri agar orang tuh kagum kepada dirinya, menghargai dirinya, membuat memuji dirinya. Nah, kalau bicara hanya buat diri sendiri, untuk apa bicara? Ya tinggal ngomong aja sendiri di kamar, di depan cermin. Kita bicara itu secara hakikat supaya jadi amal soleh yang diterima Allah, secara syariat supaya manfaat.
Insya Allah. Nah, makanya di bulan Ramadan ini bagus sekali kalau kita terus mengevaluasi bicara kita. Karena kadang-kadang kebanyakan bicara itu banyak tergelincir niat, banyak tergelincir kata, banyak tergelincir menyakiti orang. Auzubillah min dzalik, semua nauzubillah. Baik, kalau misalnya ada orang yang memilih diam itu adalah emas A. Jadi tidak berkomentar, tidak berbicara, hanya diam. Apakah itu termasuk cara bicara yang baik? Diam tuh macam-macam, ada diam karena tidak mengerti sama sekali ya, diam saja karena apa yang mau diomongin lah nggak ngerti. Ya, benar. Ada juga diam jaim, dia diam supaya disegani orang, makanya dia nahan diri, tapi otaknya itu tetap saja mencari kekaguman orang. Nih wibawa nih, ini seperti orang yang berbobot, makanya dia diam. Dia diam bukan untuk kebaikan, tetapi dia diam hanya buat acting. Ini juga kurang baik. Ada juga yang diam karena memang tidak ada keperluannya bicara. Lebih baik menyimak, mendapat ilmu, mendapat hikmah. Nah, diam seperti ini benar-benar manfaat. Nanti kalau dia rasa sudah harus bicara, karena bicara lebih manfaat, maka bicaralah. Kalau waktunya bicara dia diam, nah itu salah. Waktunya diam, dia bicara, itu juga salah. Makanya berpikir, dirasa-rasakan. Karena kan bicara tuh memilih kata pakai akal pikiran, tapi nada dan sikap itu pakai perasaan. Nah ini harus sinkron. Kalau hatinya baik, mikirnya baik, keluarlah kata-kata terbaik. Insya Allah. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Nah, saya penasaran kalau bicara di sosial media itu gimana etikanya? Nanti kita lanjutkan. Nah, dan bicara soal sosial media, pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Agim, Anda bisa langsung menyampaikan pertanyaannya melalui sosial media kami di Instagram @metrotvtoday dan juga @metrotv. Insya Allah nanti akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan akan langsung menjawab pertanyaan dari pemirsa. Jangan kemana-mana, Cermin Hati bersama Agim akan kembali setelah headline news berikut. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan headline news mengenai penyekatan di ruas tol dan masih ada banyak pelanggar yang terpaksa harus putar balik. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti aturan PSBB demi memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan sama-sama kita berdoa dan tentunya keluar rumah hanya untuk yang perlu saja. Dan jangan pernah berhenti untuk memohon kepada Allah agar pandemi ini segera cepat berlalu. Baik, kita lanjutkan hari ini di Cermin Hati bersama Agim tengah membahas tema rumus bicara yang baik. Tadi AA telah menyampaikan rumusnya adalah BMT Tensofales. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan nih caranya, niatnya bagaimana supaya senantiasa kita di bulan Ramadan ini menjadikan sebagai sarana berlatih bicara yang baik. Kita lanjut, A. Tadi ada pertanyaan yang menggantung bagaimana dengan bicara di sosial media, A? Apakah dengan teknik dan cara yang sama? Ya baik, dimanapun, kapanpun kita bicara, kita menulis sama saja. Allah maha melihat, maha mendengar, maha tahu niat kita, tahu apa yang kita tulis, tahu niatnya. Jadi kehebatan dari para orang-orang terdahulu, khususnya para ulama pewaris Nabi, apalagi kalau Nabi sih sudah tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, adalah keikhlasan di dalam berbicara. Jadi kalau bicaranya lahir dari hati yang baik, tulus, tidak menggurui, tidak ada kesombongan, tidak sok pinter, itu walaupun di sosial media enak dibacanya. Kemudian juga akan manfaat. Jadi kapanpun kita mau bicara atau menulis, selalu tanya di hati kita,
Apakah benar-benar karena kita ingin disukai Allah kata-kata kita, ingin manfaat. Nah ini tidak mudah ya, karena sebagian besar orang bicara itu justru ingin diakui oleh orang yang diajak bicara. Itulah sebabnya kalau sedang ngobrol tuh, waduh segala diceritakan, segala kadang-kadang dikasih bumbu, pakai dilebih-lebihkan, pakai bohong, mengada-ada, belum lagi menghilang-hilangkan sesuatu yang sebetulnya harus ada, belum lagi dia akan bicara sesuatu yang menyakiti orang lain. Betapa tidak mudahnya bicara itu. Makanya kalau bisa saum ini, kita juga saum mulut dari sesuatu yang maksiat dan sesuatu yang tidak manfaat. Nanti power kita akan menjadi besar. Amin. Mungkin ada yang tanya, apa sih fungsi mulut yang utama yang disebut berkata baik? Dua intinya. Mulut ini tugas utamanya adalah zikrullah, baik dengan asma Allah, doa, dengan tilawah Quran, tadarus Quran, murojaah Quran. Dan tugas yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari kemungkaran, apakah dalam bentuk ilmu, mengajar, nasihat, ngobrol. Nah itulah, jadi satu jadi zikrullah, dan yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita Selebihnya mah diam saja. Jadi selebihnya diam aja ya ayah. Kalau selain zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar, alangkah baiknya ya kita memilih untuk diam sebagai cara bicara yang baik. Nah, kalau bicara soal manfaat, apa sesungguhnya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang mampu bicara yang baik? Oh jelas, kalau kita lihat dari keterangan Rasulullah SAW, orang yang menjaga lisannya itu akan jelas lebih mudah menjadi ahli sorga. Karena sebaliknya orang yang tidak bisa jaga lisan itu menjadi sebagian besar penghuni neraka itu karena lisan. Kalau kita ingin selamat, bahagia, mulia dunia dan akhirat, memang kita harus betul-betul memiliki kesungguhan untuk menjaga lisan ini, karena dia itu seperti pistol tuh, senapan, sekali keluar dari mulut sudah tidak akan terkejar lagi. Tinggal kita akan memikul celakanya, mudaratnya dari kata-kata kita. Atau seperti singa nih, kalau kita tidak jaga lah, kita bakal dimakan oleh mulut kita sendiri. Makanya jangan tertariklah jadi orang yang jago bicara. Yang tertarik itu menjadi orang yang bicaranya itu baik, benar, tensofales tadi, BMT tensofales. BMT tensofales. Perkara kita disegani orang, dikagumi orang, itu mah urusan yang tidak penting. Tapi perkataan kita bisa dipertanggungjawabkan, nah itulah yang sangat penting. Masya Allah, mudah-mudahan setiap perkataan yang kita ucapkan ya pemirsa selalu bisa kita pertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, kalau misalnya ada orang yang kalau menghina itu memang sudah pasti menyakiti orang lain. Bagaimana dengan memuji? Apakah memuji itu juga termasuk dalam bicara yang baik? Orang memuji kan macam-macam tuh ya. Ada yang memuji karena ada maunya. Jadi pujian itu biasanya digunakan oleh para orang yang suka menjilat, maaf ya. Orang yang cari muka di depan orang yang dipuji, dia akan mengeluarkan pujian. Masya Allah. Dia sendiri sebetulnya tidak kagum, tetapi dia harus mengeluarkan pujian supaya dapat sesuatu dari yang dipujinya. Ini buruk. Dia memuji karena ingin naik pangkat, ingin dapat proyek, ingin dapat ya banyak sesuatu dari yang dipujinya. Ini namanya menjilat kalau begini, bukan memuji ya. Nah, jadi kalau memuji yang ada tidak juga yang memuji karena memang orangnya layak dipuji. Tetapi memujinya kurang ilmu, jadi kadang-kadang didramatisir, dibesar-besarkan. Akibatnya yang dipujinya jadi celaka. Baik. Wah kamu ini keren, kamu mah soleh, kamu mah
pecinta Allah, dicintai Allah, udahlah sorga mah udah di tangan. Nah ini menjerumuskan. Masya Allah. Makanya Rasulullah tuh menganjurkan kalau ada yang memuji, taburkan pasir. Ya ini kiasan ya, tidak harus kita bawa pasir kemana-mana disebrot-sebrot. Tetapi betapa kalau orang sudah sering dipuji dan termakan oleh pujian orang lain, maka dia akan punya kecenderungan munafik. Jadi dia akan edik, dia akan cari akal agar orang lain memuji dia dengan apapun juga. Dengan penampilan, dengan kata-kata, dengan gaya, bela-belain nyicil demi dipuji orang. Bela-belain bohong demi dipuji orang. Nah, orang-orang yang sudah edik atau keranjingan dipuji itu hidupnya tidak akan normal karena Tuhannya adalah pujian makhluk. Nah ini gara-gara banyak orang yang memuji. Jadi harus bagaimana kalau memuji? Memuji itu sewajar mungkin dan kaitkan ke Allah. Kita tidak boleh mengatakan, wah orang itu sudah baik sekali. Tunggu dulu, pernahkah kamu serumah dengannya melihat setiap saat? Kalau Umar bin Khattab kan pernah ada, wah orang itu baik sekali. Pernahkah kamu safar bersamanya? Maksudnya perjalanan jauh, oh belum. Pernahkah engkau bermuamalah dengannya, ada bisnis atau oh belum. Pernahkah engkau menitipkan amanah kepadanya? Oh belum. Kalau gitu kamu tidak tahu dia orang baik atau tidak. Karena dalam safar, perjalanan jauh, dalam muamalah, dalam mengemban amanah, itu akan kelihatan kualitas seseorang. Jadi kalau mau kaitkan dengan Allah. Alhamdulillah saya pernah berjumpa dengan beliau 3 kali di masjid. Dan juga saya kalau ngobrol dengan beliau, saya merasa beliau tidak berbohong, tidak mengada-ada. Nah itu kan fakta ya. Tapi kalau mau bicara ke orangnya, kaitkan dengan Allah. Alhamdulillah sudah diberikan kecerdasan sehingga mudah menghafal Quran. Mudah-mudahan hafalannya ini bisa menyampaikan kebahagiaan dunia akhirat ya. Amin. Alhamdulillah saya senang Allah mengaruniakan. Jadi yang dipujinya Allah, bahwa dia tuh cuma dikasih karunia Allah. Jadi tidak ada kesempatan sombong. Masya Allah. Jadi memang hati-hati kalau memberikan pujian agar tidak justru malah menjerumuskan begitu ya. Harus selalu dikaitkan dengan Allah. Baik, selanjutnya kalau misalnya kita sudah akrab dengan orang lain, dengan orang yang kita ajak bicara. Nah, saking deketnya, saking akrabnya, mengeluarkan panggilan atau perkataan-perkataan yang mungkin tidak sepantasnya. Nah, ini bagaimana, A? Apakah bisa berlindung di balik karena sudah akrab, karena kan sudah dekat, begitu? Bagaimana, A? Coba diulangi dikit. Apakah kita bisa bicara seenaknya dengan orang yang memang sudah dekat dengan kita, sudah akrab begitu, A? Ya jadi gini ya, sesungguhnya kalau kita bicara, kita itu sedang membuka aib kita. Semakin banyak bicara, keburukan, kejelekan, kekurangan kita tuh semakin terbuka. Kesombongan kita, iri dengki kita, sok tahu kita, ujub kita, makin terbuka. Jadi sebetulnya tidak aman banyak bicara tuh, kecuali kita yakin falyakul khairan aw liyasmut tadi. Walaupun akrab tetap harus dijaga karena bisa rusak keakraban itu kalau kita tidak hati-hati menjaga kata-kata. Bukan berarti garing di rumah tuh kaku, semua nggak pada ngomong. Oh bisa normal, kita ngobrol normal, hangat. Tetapi ya itu jaga hatinya. Jangan sampai kita ngomong sesuka kita lalu orang menjadi terpermalukan, orang menjadi teraniaya, orang menjadi tertekan, orang menjadi terpojok. Tapi kita merasa akrab, kita ngomong jangan, ya. Sayang sekali. Karena pasti omongan kita akan dihisab nanti, ada balasannya dari sisi Allah. Masya Allah. Baik, ini mudah-mudahan jadi alarm juga buat kita ya, mungkin dalam pergaulan sehari-hari agar senantiasa untuk menjaga lisan, agar bicara yang baik. Setelah ini kita akan terima dan kita akan pilih pertanyaan dari pemirsa untuk langsung dijawab oleh A Agim. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Cermin Hati bersama A Agim.
Pemirsa, sambil menantikan waktu berbuka puasa, mari sama-sama kita perbanyak amal ibadah kita dengan mendengarkan tausiah di acara Cermin Hati bersama A'agim. Seperti janji kita tadi bahwa A'agim insya Allah akan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya silahkan langsung Anda bisa menuliskannya lewat Instagram kami di @metrotv dan juga @metrotvtoday. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan pemirsa yang terpilih. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya, Mbak? Aku Prisa. Mbak Prisa, silakan. Iya. Apa pertanyaannya? Ya, Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya wabarakatuh. mau tanya Silakan. nih, A. Jadi kan saya sering banget nih ngumpul sama teman-teman saya. Nah, suara saya tuh nadanya suka tinggi gitu. Jadi teman-teman saya mengira kalau saya tuh emosi, marah gitu-gitu. Padahal sebenarnya niat dan hati saya tuh tidak seperti itu. Jadi kira-kira itu gimana ya, A? Dosa nggak sih, A, buat saya? Padahal emang suara saya, nada saya tinggi tuh emang dari dulu kayak gitu. Terima kasih, A. Baik, terima kasih Mbak Prisa. Ini sepertinya selain tinggi nadanya juga cepat bicaranya nih. Mangga A, jawabannya. Ya, boleh diterjemahkan. Perlu penerjemah. Boleh diulangi oleh penerjemah. Jadi Kang Bayu, pertanyaan- tolong Iya, A. Jadi pertanyaannya Mbak Prisa ini kalau bicara nadanya menurut teman-temannya selalu tinggi, A. Mungkin nggak tahu apakah ada kaitannya dengan suku tertentu karena kan ada suku tertentu di Indonesia yang kalau bicara nadanya tinggi. Apakah itu dibolehkan, A, kalau bicara nadanya tinggi terus? Jadi kita tidak bisa menyalahkan latar belakang, suku, dan sebagainya. Kalau kita menyadari bahwa nada kita tinggi, maka tidak ada salahnya kita sekarang melatih diri untuk memperbaiki nada kita, ya. Jadi, ya begitulah. Oh, standarnya seperti ini. Maka kita latih saja diri kita dengan baik sehingga kita punya nada yang lebih mudah, lebih aman dan orang tidak berburuk sangka, ya. Jadi orang Bisa nggak kok, bisa tersinggung, berubah. ya. Insya Allah. Gimana Mbak Prisa? Ya karena kita tidak bisa menjelaskan ke Iya. setiap orang, ya. Insya Allah nanti saya terapkan. Baik. Wah, ini aja udah langsung berubah nih cara bicaranya nih. Masya Allah. Terima kasih Mbak Prisa. Oke, Selamat terima kasih, mencoba Mbak. dan berusaha Ya. supaya berubah nadanya, supaya tidak selalu tinggi yang akhirnya justru malah menyebabkan orang lain tersinggung begitu ya. Baik. Nah, sambil menantikan pertanyaan dari Instagram, ini kalau misalnya di masa sekarang ada orang yang berbicara dengan cara mengolok-olok atau mungkin mengejek orang lain dengan tujuan untuk menghibur. Nah, itu bagaimana, A? Ya. Jangan, tidak boleh kita mencari makan, mencari nafkah, mencari popularitas dengan perbuatan yang diharamkan. Tidak boleh, tidak berkah nanti. Mau apa kita banyak yang suka akan kita tetapi Allah tidak suka kepada kita. Masya Allah. Mau apa kita mencari follower dengan sesuatu dosa, follower nambah, dosa bertambah buat apa? Justru yang ditakdirkan menjadi populer itu kan popularitas itu bukan kehebatan, ya. Banyaknya follower, banyak subscriber itu adalah ujian. Jadi jangan dulu bangga, wah follower saya banyak. Kemudian dia bikin acara yang sia-sia, yang orang kehilangan waktu, bahkan yang ditirunya adalah keburukan. Beratnya jadi orang populer, kalau dia melakukan sesuatu dan ditiru, kalau itu keburukan, dosanya dia pikul. Astagfirullah. Kalau dia berbuat baik dan ditiru kebaikannya, pahalanya juga bertambah. Makanya yang diuji dengan popularitas itu harus sadar betul bahwa menjadi populer itu bukan karena kehebatan dirinya, tapi karena Allah saja yang menakdirkan populer, dan itu sebagai ujian yang besar dan berat sekali. Makanya orang yang ditakdirkan banyak follower, banyak subscriber dan sebagainya atau yang like itu
harus sekuat tenaga menjadi contoh yang baik supaya nanti kebaikannya ditiru. Tapi kalau dia berkata yang sesukanya, bahkan mencela, menghina, meremehkan, dan itu menyakiti banyak orang dan ditiru, well, pasti matilah kita ini ya, pasti mati dan pasti mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan video yang ditayangkan. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga perkataan kita agar memberikan inspirasi yang positif bagi banyak orang. Selanjutnya dari Instagram, ini ada @Dewi Siska Sahnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, AA dan Kakak Bayu. Saya mau bertanya, Waalaikumsalam. AA, bagaimana ya rumus bicara yang baik kepada orang tua jika beliau salah berprasangka? Karena terkadang jika kita jelaskan juga, beliau tetap pada pemikiran beliau walaupun sebenarnya itu salah. Baik itu kita jelaskan ketika beliau sedang emosi maupun tidak. Ya, jadi keseringan solusinya hanya diam aja, AA. Bagaimana ya, AA, kalau begitu? Terima kasih. Mangga mohon penjelasan dan jawabannya, AA. Diam terhadap orang tua yang berbeda pendapat, tapi diamnya diam ngedumel di sini, ya. Itu akan terpancar juga dari raut muka dan perilaku kita. Sebaiknya kalau kita bersama orang tua, kita bicara banyak dengan kebaikan. Kita rajin di rumah, kita hormati orang tua, kita berikan hadiah yang terbaik. Mungkin kita tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan kata-kata karena orang tua agak dominan, ya. Tapi kita bisa menjelaskan dengan keikhlasan dalam perbuatan baik. Secara hakikat, Allah melihat ini anak sayang ke orang tua, diuji dengan orang tua yang tidak mau kalah atau galak dan sebagainya. Tapi ini anak berbuat baik dan Allah tahu tulus hati anak ini. Nah, itu sangat mudah bagi Allah membulak-balik hati orang tua, sehingga orang tua nanti bisa lebih terbuka hatinya, atau Allah gerakan siapa nanti yang disegani orang tua bisa bicara dan orang tua jadi paham. Jadi kalau kita mengandalkan Allah, nah maka jadilah orang yang selalu berhati baik, baiknya tuh baik yang baik betulan, dan berbuat baik yang terus-terus. Kalaupun kita tetap disalahkan dan sebagainya oleh orang tua, tenang saja ya. Allah melihat segala-galanya, Allah tahu isi hati, Allah mendengar apa yang terucap, dan Allah pun tahu apa yang kita harapkan, dan mudah bagi Allah membulak-balik hati. Jadi hati harus baik dan sikap harus baik. Insya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya. Singkat saja satu pertanyaan lagi, apabila sudah menyadari kesalahannya, salah bicara, apa yang harus dilakukan agar dimaafkan dan diampuni Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu kalau kita menyadari kita bicara salah, jangan pernah sungkan untuk mengakuinya. Dan minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang. Wah, gara-gara saya mengakui kemudian saya dihina orang, gak apa-apa dihina orang, tidak bahaya. Yang bahaya itu tidak mau ngaku kesalahan, tidak tobat, dan tidak minta maaf. Ya, baik. Minta maaf saja, ya. Walaupun nanti kita dicerca, nggak apa-apa, nggak bahaya dicerca tuh. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa memberikan manfaat melalui lisan, ucapan, dan bicara kita ya pemirsa ya. Untuk ikhtiar kita semua, mari sama-sama kita dengarkan kesimpulan dari AA dan juga tentunya doa yang langsung dipimpin oleh beliau. AA, punten mangga mohon kesimpulan dan juga mimpin doa buat kita semua. Baik, jadi Allah menciptakan mulut ini tidak sia-sia, mata dua, telinga dua. Insya Allah seharusnya kita melihat lebih banyak, mendengar lebih banyak, barulah kita bicara. Tapi bicara yang terbaik adalah bicara yang paling disukai Allah. Niatnya baik, perkataannya baik, dan juga usahakan sama dengan perilaku kita. Sehingga Allah yang maha melihat nanti menjadikan perkataan ini manfaat. Jadi pahala, orang lain dapat manfaat, kita pun dapat manfaat dari perkataan kita sendiri. Tidak usah
ingin dikagumi orang dengan kata-kata kita. Yang penting setiap kata-kata kita itu bisa disukai Allah. Insya Allah nanti orang-orang akan dibuat suka. Kalaupun ada yang tidak suka kepada perkataan benar kita, tidak apa-apa, karena memang akan ada orang yang tidak menyukai kebenaran. Yang penting falyakul khairan, berkata baik, benar atau diam. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau telah dengar segala yang terucap. Engkau tahu niat di balik setiap perkataan kami. Ampuni semua niat yang salah, ampuni semua perkataan yang salah. Ampuni jikalau ada fitnah yang tersebar dari mulut kami, ya Allah. Ampuni segala dusta, segala ghibah, segala kesia-siaan dan kemaksiatan dari mulut ini. Amin. Ya Allah, berikan kepada kami lisan yang terpelihara, lisan yang selalu basah menyebut namamu, lisan yang dapat menjadi cahaya ilmumu, lisan yang dapat membawa maslahat bagi sebanyak hambamu, lisan yang Engkau ijabah doanya, lisan yang terpelihara dari apapun yang Engkau haramkan. Duhai Allah yang maha mendengar, berkahilah pertemuan ini. Catatkan siapapun yang menyimak, yang berniat menyimak menjadi hamba yang Engkau jaga lisannya, Engkau jaga hatinya, Engkau jaga amalnya. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih AA atas tausiahnya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan bulan suci Ramadan ini untuk sarana berlatih menjaga lisan ya AA ya. Assalamualaikum AA, selamat menantikan waktu buka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pemirsa, demikianlah Cermin Hati bersama AA Gim hari ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh AA melalui tausiahnya menjadikan kita sebagai umat yang mampu menjaga lisan dan menggunakannya untuk amal soleh dan bernilai pahala. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi di acara yang sama. Saya Bayu Oktara pamit mundur, namun sebelumnya kami informasikan untuk jangan lupa menyaksikan program-program Sahur Metro TV yang rangkaiannya dimulai pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Ada Tafsir Al-Misbah bersama Profesor Quraish Shihab, Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Das'at Latif, serta membahas nama-nama Allah dalam program Asmaul Husna bersama Ustadz Yusuf Mansur dan 2 putrinya. Dan seperti apa cuplikannya, tayangan Asmaul Husna akan kita putar di akhir acara ini. Dengan demikian berakhir Cermin Hati bersama Agim hari ini. Insya Allah besok kita berjumpa kembali. Hujan badai panas terik tak akan goyah iman di hati. Bicara baik di bulan baik yang bermanfaat dan tidak menyakiti. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali bertaburan Asmaul Husnanya adalah surah Al-Hadid ya, ayat 1 sampai dengan 6 dan surah Al-Hasyr. Ini anak produk susah nih. Astagfirullahaladzim. Iya benar, pernah makan pasir. Ceritain jangan ya. Ini saya ada testimoni juga nih tentang Asmaul Husna ya, Ismul Azam. Jadi ada keluarga miskin pengen berangkat pergi ke Tanah Suci. Terus 22 anak amin tuh. Amin. Sadar yang amin ini sampai 22. Terus dia rubah doanya. Ya Allah, berangkatin semua aja deh. Ini semuanya yang ikut pada ngaji, yang ikut pada sarapan, berangkatin ke Tanah Suci Mekah. Metro TV, knowledge to elevate.